Dua bapak-bapak pengunjung mal di Makassar, Sulawesi Selatan ini terlibat adu jotos di wahana permainan anak. Meski sudah dilerai, namun karena terbakar emosi, keduanya tetap berusaha saling pukul hingga membuat satpam dan pengunjung lain jatuh bangun memisahkan keduanya. Aparat Polsek Panakukang yang mendapat laporan kemudian membawa kedua bapak-bapak yang berselisih ini untuk dimintai keterangan. Keributan ini bermula saat salah satu pihak tersinggung anaknya dibentak saat bermain. Kedua belah pihak lalu berselisih hingga berujung adu jotos. Setelah diberi pemahaman, kedua belah pihak sepakat berdamai dengan menandatangani surat pernyataan. Seperti apa, Pak? Jadi awal kejadian itu salah satu dari pihak ini merasa tersinggung karena anaknya ditegur. Oleh anaknya ditegur oleh pihak yang kedua, sudah emosi dia. Dan melihat si pihak yang kedua ini ada galakan memukul istrinya, maka dia dengan respon yang cepat langsung melakukan pemukulan balas. Dan sebenarnya ini bukan pemukulan tapi saling pukul memukul. Saling melakukan. Jadi akhirnya bagaimana, Pak? Jadi setelah dikasih penjelasan, mediasi, kedua belah pihak saling menyadari dan sepakat untuk. Insiden adu jotos ini viral di media sosial. Netizen menyesalkan tindak kekerasan ini terjadi di wahana permainan anak, sehingga saling pukul dan saling maki ini disaksikan langsung oleh anak-anak dan menjadi contoh yang tidak baik. Satu orang tewas dalam insiden minibus tertimpa pohon di Jember, Jawa Timur. Timnas Indonesia berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Vietnam 3-2. Selamat malam pemirsa, sebuah gudang pencetakan batu alam di Medan hangus terbakar meski tidak ada korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bersama saya, Mega Latung, inilah iNews Malam selengkapnya. Laporan kebakaran Pasal 5. Gudang pencetakan batu alam yang berada di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara ludes terbakar pada Sabtu siang. Banyaknya material plastik dan karet yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh ruangan pencetakan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Awalnya gimana, konsleting listrik lagi pas pengecosan handphone. Nah, lagi pengecosan handphone ada konsleting listrik. Jadi nggak tahu orang kerja. Orang itu yang cerita lah orang kerja tadi kan. Apa yang tiba-tiba api udah nyala. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kecamatan Medan Sudah. Korban jiwa dan luka belum teridentifikasi ya. Kerugian dan penyebab juga dalam penyelidikan. Objek yang terbakar apa, Bang? Ini adalah gudang ya, tempat pembuatan batu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di Cilandak, Jakarta Selatan. Tawuran yang diduga dipicu saling ejek di sosial media ini membuat pengguna jalan yang ingin melintas terhambat. Dua kelompok remaja saling serang di ruas Jalan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Para pelaku tawuran beraksi membawa senjata tajam seperti celurit, samurai hingga saling lempar batu untuk melukai lawannya. Belum diketahui pasti apa motif tawuran ini, namun diduga tawuran dipicu adanya saling ejek di media sosial hingga menimbulkan rasa kesal. Sementara warga sekitar resah lantaran seringnya terjadi tawuran di kawasan tersebut. Bahwa ada yang kayak rantai-rantai gitu, yang kayak apa ya, kiri-kiri motor ya.
Terus Parang turun. meresahkan nggak sih Mang? Yang tawuran-tawuran gitu Mang? Ya, bagi masyarakat ya resah. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun beberapa remaja mengalami luka akibat terkena pukulan dari lawannya. Tawuran ini juga membuat para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 sempat terhenti menunggu tawuran tersebut berakhir. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang lansia perempuan tewas tersetrum listrik tandon air saat akan mencuci di rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban langsung dievakuasi petugas damkar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Seorang perempuan berusia 65 tahun tewas tersetrum tandon air di rumahnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi jasad korban dari tandon air. Selama proses evakuasi, aliran listrik di rumah korban dimatikan. Korban tewas saat mencuci pakaian di lantai 2 rumah. Informasi dari susternya, si ibu mau ke belakang, kemungkinan mau ke kamar mandi dan lanjut untuk merendam pakaian atau cucian. Kemungkinan si ibu itu memegang pilar atau tiang ya dari toren, kemungkinan di situ ada sumber kebocoran listrik. Itu juga sudah diverifikasi oleh pihak PLN, bahwasanya memang ada aliran listrik di tiang tersebut. Evakuasi berlangsung selama setengah jam dan jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang berisi satu keluarga tertimpa pohon tumbang di Jember, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 luka-luka. Letter S. Inilah proses evakuasi sebuah minibus yang tertimpa pohon tumbang di Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Mobil tersebut dikendarai pria warga Jember bersama 7 penumpang yang masih satu keluarga. Saat kejadian, mobil melaju dari arah Banyuwangi menuju Jember. Namun saat sampai di kilometer 3600 tepat di bawah tikungan, mobil tersebut tertimpa pohon besar yang tumbang dan langsung ringsek. Sang sopir tewas akibat kejadian tersebut lantaran terjepit bodi mobil, sedangkan penumpang lainnya selamat. Jasad sopir yang tewas sempat terjepit dan sulit dievakuasi. Pohon tumbang yang tumbangannya itu merobohi pengendara yang sedang melintas sehingga mengakibatkan mobil Panther dari arah Banyuwangi yang dikemudikan oleh Edi beserta 7 anggota keluarganya tertimpa daripada batang pohon yang roboh. Dan pada waktu dicek untuk pengemudi atas nama Edi meninggal dunia di TKP. Akibat peristiwa tersebut, arus kendaraan di kawasan Gumitir sempat macet hingga beberapa jam. Namun setelah berhasil dievakuasi, lalu lintas kembali lancar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi tetapkan sopir dan kernet bus yang terjun ke sungai di kawasan objek wisata Guci jadi tersangka. Mereka dianggap lalai karena tidak berada di ruang kemudi. Polres Tegal, Jawa Tengah menggelar konferensi pers hasil penyelidikan bus wisata Duta yang terjun ke Sungai Awu di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Polisi menetapkan sopir bus Romyani 56 tahun warga Pagedangan Kabupaten Tangerang dan keneknya Andri Yulianto 44 tahun warga Cipayung, Jakarta Timur sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Polisi menyebut penetapan tersangka didasarkan pada sejumlah alat bukti, antara lain visum korban luka dan meninggal serta keterangan sejumlah saksi dan ahli dari APM Hino. Dari keterangan disebutkan pengemudi maupun kenek tidak berada di ruang kemudi saat kecelakaan terjadi. Pengemudi juga tidak memarkirkan bus di tempat parkir yang semestinya dan tidak mengganjal ke 4 roda bus meski telah mengaktifkan handbrake atau rem tangan. Tidak akan pernah terjadi apabila ada salah satu orang yang bertanggung jawab di ruang kemudi, baik itu sopir yang menjadi tanggung jawab penuh ataupun pembantu sopir dalam hal ini adalah kernet. Yang mana tadi disampaikan oleh Pak Wildan dari KNKI, seandainya kendaraan ini bergerak
meskipun itu sudah handbrake, bisa dilakukan dengan pengereman, ya, menginjak rem, yang mana ini nanti akan mengunci keempat roda dari kendaraan. Sementara berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, penyebab bus meluncur meski handbrake dalam kondisi aktif disebabkan adanya gaya dorong akibat beban bus. Bus itu akan tetap meluncur ke bawah, sekalipun di sana ada ganjel, dia bisa melompati kalau bebannya gayanya makin besar. Nah, kita kan belum mau berandai-andai seberapa besar sebenarnya, tapi yang kita temukan di situ adalah ganjelnya pada saat terdapat gaya justru amblas ke bawah. Pengemudi dan kernet bus dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. 4 pekerja proyek BTS disandra kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. KKB juga meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Rombongan karyawan yang terdiri dari 6 orang diserang oleh KKB di Okbab, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Jumat siang. 5 orang KKB menganiaya, merampas, dan menyandra rombongan pekerja. Dari 6 orang yang ada di rombongan tersebut, baru 2 orang yang berhasil dibebaskan. Keduanya terluka karena dianiaya KKB, salah satunya adalah Kadis Kominfo Pegupin, Alverus Saduari. Sementara 4 orang lainnya masih disandera. KKB meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat untuk membebaskan para sandera. 4 orang yang disandra di distrik Okbab oleh kelompok KKB tersebut. Berdasarkan informasi terakhir kami dapat yang 2 orang terluka juga sudah mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemda yaitu melakukan upaya negosiasi melalui tokoh-tokoh adat setempat guna mencari jalan penyelesaian secara damai sehingga tidak jatuh korban jiwa dan ke-4 orang pekerja tower BTS dapat dikembalikan dengan selamat. Mayat tanpa busana ditemukan warga di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Informasinya usai jeda.